Shalom, selamat pagi Jemaat Gunung Putri yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita merenungi firman Tuhan pada pagi hari ini, 6 Februari tahun 2024. Sebelum membaca firman, mari kita buka dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dan Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari ini, hari baru yang Tuhan karuniakan, sehingga kami boleh bangun dengan selamat, dengan sehat, penuh keberkatan daripada Tuhan. Pada saat ini kami hendak membuka firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami dalam membaca firman ini. Biarlah kami boleh dapat dimampukan untuk mengerti isi firman yang kami baca. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya Tuanku Raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Tema renungan kita pagi ini, hidup yang menyaksikan perbuatan Allah. Katuan tu tontong umpe maranga penggauran napuang. Allah senantiasa menyatakan perbuatan-perbuatannya dalam kehidupan orang yang beriman. Ia dapat memakai siapa saja dan peristiwa apa saja untuk menyatakannya. Kehidupan perempuan Sunem dan keluarganya menjadi salah satu bukti perbuatan Allah yang besar. Melalui perjumpaannya dengan Elisa, si perempuan Sunem yang kaya mengundangnya makan. Terjalinlah relasi yang baik antara mereka, bahkan si perempuan kaya satu kamar khusus baginya. Terdapat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ke 37. Ia menyambut Elisa, si abdi Allah. Sejak awal ia memperlihatkan imannya kepada Allah. Kebaikan hatinya tampak saat dia menyambut Elisa. Melalui perlakuannya pada Elisa, perempuan itu memperlihatkan hal yang mengasihi dan melayani Tuhan. Atas kebaikan hatinya, Allah mengaruniakannya seorang anak laki-laki. 2 Raja-Raja 4 ayat 11 sampai ayat 17. Saat anak itu sakit, bahkan meninggal, si perempuan Sunem tidak kehilangan patah arang. Ia pun mencari Elisa ke Gunung Karmel, sebab ia percaya melalui Elisa Allah mampu menghidupkan anaknya kembali. Secara khusus dalam bacaan kita hari ini, Allah menolongnya melalui Elisa untuk pergi dari negeri mereka sebab akan terjadi bencana kelaparan. Kepercayaannya kepada perkataan Elisa membawanya menyingkir ke tanah Filistin
dan bermukim di sana selama 7 tahun. Karena iman dan keyakinannya kepada kuasa Allah, banyak hal besar pun terjadi dalam kehidupannya. Dan hidup perempuan ini menjadi bukti di hadapan raja tentang perbuatan besar Allah melalui Elisa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita juga percaya dengan sungguh pada kuasa Allah? Jalanilah kehidupan kita dengan iman yang percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Untuk mengamini firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan sehingga kami boleh membaca firman Tuhan dan renungan harian pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa dalam segala kehidupan kami, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di Gereja Jemaat Gunung Putri. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami masing-masing, memberkati keluarga-keluarga kami, dan kami berdoa buat pelayanan-pelayanan di dalam lingkup gereja, OIG, majelis, dan tim-tim kerja yang ada, serta panitia-panitia. Tuhan berkati segala pelayanan ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh, baik yang dalam proses penyembuhan di rumah, bahkan juga saudara-saudara kami yang mungkin ada dalam pengobatan di rumah sakit. Kami secara khusus mendoakan Ananda Fernando Pasongdi yang dalam rumah sakit, Bapak Aris Timang dan Kak Ani Rati Tandung yang dalam perawatan di rumah. Kiranya Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan untuk kesembuhan. Tuhan, terima kasih atas segala dukungan dalam jemaat kami, doa-doa kami buat saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hari ini, untuk saudara kami yang dalam usia, Bapak Erik Sihombing dan Kak Feby Timang, dan mungkin juga masih ada kami yang tidak disebutkan namanya. Tuhan kiranya memberkati pertambahan umur yang mereka alami, berikan panjang umur, kekuatan kesehatan, serta senantiasa Tuhan sukacita di dalam kehidupan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang pekerjaan, usaha, Tuhan senantiasa memberkati segala pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dan bekerja. Kami berdoa buat anak-anak kami dalam pendidikan dan yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan kiranya membukakan jalan juga buat mereka, dan buat anak-anak kami yang dalam pendidikan, kiranya Tuhan memampukan mereka juga di dalam kegiatan mereka, pendidikan mereka, dan buatlah semuanya itu biar mereka senantiasa dimampukan untuk melakukan pendidikan mereka dan mereka boleh juga berhasil. Tuhan Allah Bapa dan Sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk waktu yang Tuhan berikan, sehingga kami membawa doa-doa kami kepada-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, lalu ampuni kiranya salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.